Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'aidan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia-Nya, khususnya karunia sehat dan sempat hingga hari ini. Detik ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan sebagian kewajiban kita sebagai seorang muslim laki-laki, menunaikan ibadah Jumat. Salam dan salawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas seluruh risalah, tuntunan, nasihat, teladan dari beliau, baik urusan keseharian maupun urusan organisasi dan kenegaraan. Dengan itu mudah-mudahan kita bisa mencontoh ucapan, tindakan, perilaku dari Rasulullah SAW yang merupakan sunnah bagi kita semua, dan kelak mudah-mudahan kita digolongkan menjadi bagian dari umat yang diakui sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mendapatkan syafaatnya. Sebagai khatib, saya berwasiat pada diri sendiri dan juga hadirin sekalian, mari sama-sama kita berusaha semaksimal mungkin dengan modal kebaikan kita masing-masing, dengan tekad dan komitmen kita masing-masing, untuk meningkatkan kesyukuran kita atas seluruh nikmat Allah, untuk meningkatkan kualitas ketaatan kita atas seluruh perintah Allah, dan ketaatan kita dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dimaksud dengan takwa. Dan dengan takwa itu kita akan dimuliakan derajat kehormatan dan hidup kita, tidak saja kelak di akhirat, tapi akan dicicil, akan dimulai kehormatan, kemuliaan, kedudukan yang mulia itu sejak kita hidup di dunia. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin sekalian, di dalam Islam itu paling tidak ada dua nilai penting yang harus kita miliki. Kalau kita nggak mampu mengambil nilai yang banyak, minimum dua nilai penting ini yang akan menuntun kita untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari, baik kehidupan kita sebagai pribadi dan anggota keluarga, maupun kita sebagai bagian dari sivitas akademika sebuah perguruan tinggi. Apa itu? Pertama, ikhlas dalam beramal. Yang kedua, profesional di dalam berkarya. Ikhlas
akan menuntun seseorang punya kinerja yang bagus. Profesional akan menyempurnakan pekerjaan yang bagus itu sehingga menjadi kinerja yang paling optimal yang dia bisa berikan kepada institusi. Ikhlas itu beramal semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk mencari pujian atau imbalan duniawi saja. Maka jangan pernah niatkan bekerja kita pada sebuah institusi hanya untuk mencari upah. Sangat rugi. Sepertiga waktu kita dalam satu hari insya Allah akan kita habiskan di tempat kita bekerja. Kalau hanya diniatkan untuk mencari upah, maka sangatlah rugi. Padahal Allah akan memberi kita rezeki, bukan memberi upah. Yang bisa jadi rezeki itu diberikan di tempat pekerjaan kita atau di luar tempat pekerjaan kita. Kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka hanya diperintah oleh Allah itu untuk menyembahnya dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama yang lurus itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan memperoleh balasan sesuai dengan yang ia niatkan. Niat kita mencari upah, maka upah akan kita dapatkan. Niat kita mencari ridha Allah, maka ridha Allah akan kita dapatkan. Dan kalau Allah sudah ridha, jangankan upah, rezeki saja dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang rezekinya banyak walaupun upahnya kecil, tapi juga ada orang yang mendapatkan upah gaji yang besar walaupun rezekinya kecil. Profesional itu artinya melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, dan itulah jihadnya. Penuh keahlian, penuh tanggung jawab, sehingga menghasilkan karya terbaik. Itulah profesional. Menurut ilmu manajemen, orang baru bisa profesional kalau dia memiliki integritas. Pernyataan ini ada di standar sistem manajemen kualitas ISO 91 9001 versi 2015 di klausul 7.2 bahwa pekerjaan harus dikerjakan oleh orang yang memiliki kualifikasi kompetensi. Maka integritas menjadi basis seseorang untuk bisa profesional. Profesional berarti mengerjakan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh, penuh keahlian, cirinya cermat, penuh tanggung jawab, sehingga hasilnya pasti maksimal. Dan Nabi kita Muhammad SAW itu juga mengarahkan kita untuk bertindak profesional. Karena Nabi kita juga diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-105. Wa qala Allah ta'ala wa qul i'malu fasayarallaha 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah, wahai Muhammad, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Itu perintah Allah untuk Rasul dan kita semua agar bertindak profesional. Kemudian Nabi kita menegaskan kembali di dalam sabdanya,
innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutkinah. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila ia mengerjakan suatu pekerjaan maka ia melakukannya secara profesional. Al-itqan itu artinya profesional. Di dalamnya ada nilai cermat, ada nilai kehati-hatian, ada nilai sempurna. Itulah itqan. Maka pekerjaan yang dikerjakan dengan profesional itu akan cermat karena di dalamnya ada kehati-hatian dan menghasilkan kesempurnaan. Maka kalau kita integrasikan antara ikhlas dan profesional, hasilnya pasti optimal. Contoh, seorang dosen atau tenaga pendidik mengajar dengan niat ikhlas, semata-mata mengharap ridha Allah, bukan sekedar mencari gaji atau pujian, maka setiap kali mengajar ia pasti akan mempersiapkan materinya secara optimal, datang tepat waktu dan berusaha memberikan yang terbaik kepada mahasiswanya. Di WA oleh mahasiswa, dia reply secepat mungkin, tidak usah nunggu 1 atau 2 hari. Begitu sempat maka dia akan reply, karena itulah pekerjaan profesional baginya. Seorang karyawan tenaga kependidikan yang profesional akan menyelesaikan pekerjaannya, laporannya dengan teliti, tepat waktu, karena merasa bahwa pekerjaannya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ia pun terhindar dari kebiasaan menunda pekerjaan, ceroboh atau tidak maksimal. Mahasiswa yang profesional, maka dia menempatkan dirinya sebagai pembelajar yang baik, akan mengkosongkan pikirannya ketika ketemu dosen dan orang lain. Maka dia akan serap sebanyak mungkin ilmu dari orang lain, kemudian dia olah dengan kemampuan pikirannya dan hatinya, kemudian dia tuangkan dalam tulisan, dalam gagasan ceramahnya, dalam diskusinya, dan kemudian dia berikan lagi kepada orang lain. Dan dalam pikirannya tidak akan ada ilmu yang disimpan, itu akan berkembang. Justru ilmu yang dibagikan itulah yang akan berkembang. Maka bisa jadi mahasiswa yang profesional lebih jago dibanding dengan dosennya. Dan dosen yang memiliki mahasiswa yang seperti ini harus bangga, karena anak didiknya yang notabene adalah anak akademisnya melebihi kemampuannya. Dan itu kebanggaan tidak saja di dunia, nanti di akhirat dicari para mahasiswanya, dan mahasiswanya lapor, gara-gara bapak saya bisa masuk surga, gara-gara bapak saya bisa membagi ilmu lebih banyak. Itu kebanggaan tersendiri. Maka jangan pernah hanya mencari upah atau gaji, tapi kehormatan ridha Allah, itulah yang kita mestinya cari. Ada ilustrasi matematika yang menghubungkan antara ikhlas dan profesional, yaitu bahwa kinerja itu bernilai ibadah itu sama dengan perkalian antara ikhlas dikali profesional. Kinerja atau ibadah akan sangat tinggi kalau nilai ikhlasnya tinggi, nilai profesionalnya tinggi, karena duanya dikalikan. Kalau salah satu rendah, maka menghasilkan nilai yang rendah. Ikhlasnya tinggi 10, tapi profesionalnya rendah 3, menghasilkan 30. Ikhlasnya rendah 3, dia sangat profesional 10, 3 kali 10 angka 30. Tapi kalau dia ikhlasnya 8, profesionalnya 8, 8 kali 8 64. Itulah perkalian yang menggambarkan hubungan antara ikhlas dengan profesional. Maka baru akan mencapai nilai amal yang maksimum di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika seseorang itu memaksimumkan ikhlasnya dan memaksimumkan profesionalnya. Maka teruslah belajar untuk ikhlas, dan mari terus kita belajar untuk profesional.
Maka hadirin sekalian, sebagai sebuah kesimpulan singkat, ikhlas dan profesionalitas bukan pilihan, melainkan dua hal yang saling melengkapi untuk mencapai kemuliaan hidup dan keberkahan dalam bekerja. Kata sambungnya N, bukan or, dan bukan atau. Ikhlas dan profesional, bukan ikhlas atau profesional. Maka dalam simbol matematika, dan itu mewakili kali, bukan mewakili bagi. Nah hadirin sekalian, maka semakin tingkat keikhlasannya semakin tinggi dalam beramal, dan semakin tinggi tingkat profesionalitasnya dalam berkarya, maka semakin tinggi pula derajat amal dan hasil kerja kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tentunya di hadapan para manusia. Moga-moga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerapkan kedua hal tersebut. Ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wardu'ana ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana anzilna munzalan mubarakan
وأنت خير المنزلين ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا بلدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا ذكر الله أكبر. Allah